Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa Ekalia Putri Sonada, NIM 185211109 dari kelas MBS 5G. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 UAS Manajemen Syariah, yaitu tentang konsep Islam dalam menghadapi krisis kerja. Berbagai persoalan bangsa yang dihadapi bangsa Indonesia semakin hari semakin bertambah dan cenderung mengalami peningkatan dari segi intensitas masalah dan kedalaman masalah yang dihadapi. Selain problematika di bidang politik dan pemerintah, ekonomi, sosial kemasyarakatan, hukum dan perundangan, pendidikan dan layanan kesehatan, Indonesia juga sedang menghadapi berbagai persoalan serius dalam menghadapi masalah ketenagakerjaan. Berbagai persoalan ketenagakerjaan terus bermunculan dan tak kunjung tuntas diselesaikan. Tingginya tingkat pengangguran, persoalan ketersediaan lapangan pekerjaan, sumber daya manusia yang berkualitas rendah, masalah upah, kesejahteraan buruh, tunjangan sosial, persoalan buruh wanita, persoalan pekerja di bawah umur, persoalan buruh kontrak, dan persoalan yang muncul akibat pemutusan hubungan kerja atau bisa disebut PHK, seolah mewarnai kondisi ketenagakerjaan di masa ini. Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup rakyat, Islam mewajibkan negara menjalankan kebijakan makro dengan menjalankan apa yang disebut dengan politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam merupakan tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan berbagai kebijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan hidup manusia dalam bidang ekonomi. Politik ekonomi Islam adalah penerapan berbagai kebijakan yang menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan pokok atau kebutuhan primer tiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai dengan adanya jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan pelengkap, bisa disebut dengan sekunder dan tersier, sesuai dengan kemampuan mereka. Dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia, Islam memperhatikan pemenuhan kebutuhan setiap anggota masyarakat dengan fokus perhatian bahwa manusia diperhatikan sebagai individu atau pribadi, bukan sekedar sebagai suatu komunitas yang hidup dalam sebuah negara. Hal ini berarti menunjukkan bahwa Islam lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan secara individual dan bukan secara kolektif. Dengan kata lain, bagaimana agar setiap individu masyarakat dapat memenuhi seluruh kebutuhan pokok sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelengkap. Kebutuhan pelengkap itu mencakup sekunder dan tersier, bukan sekedar meningkatkan taraf hidup secara kolektif yang diukur dari rata-rata kesejahteraan seluruh anggota masyarakat, disingkat GNP. Dengan demikian, aspek distribusi sangatlah penting, sehingga distribusi ini dapat menjamin secara pasti bahwa setiap individu telah terpenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, ketika mensyariatkan hukum-hukum yang berkenaan tentang ekonomi kepada manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan hukum-hukum tersebut untuk pribadi, masyarakat, dan negara. Sedangkan pada saat mengupayakan adanya jaminan kehidupan serta jaminan pencapaian kemakmuran, Islam telah menetapkan bahwa semua jaminan harus direalisasikan
dalam sebuah negara yang memiliki pandangan hidup dengan bahasa kerennya yaitu way of life. Oleh karena itu, sistem Islam memperhatikan hal-hal yang berarti menjadi tuntutan individu dan masyarakat dalam merealisasikan jaminan kehidupan serta jaminan pencapaian kemakmuran. Kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja adalah kontrak kerjasama yang harusnya saling menguntungkan, sehingga pengusaha diuntungkan karena ia memperoleh jasa dari pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tertentu yang dibutuhkan oleh pengusaha. Sebaliknya, pekerja diuntungkan karena ia memperoleh penghasilan dari imbalan yang diberikan pengusaha karena ia memberikan jasa kepada pengusaha. Karena itulah hubungan ketenaga kerjaan di dalam pandangan Islam adalah hubungan kemitraan yang harus saling menguntungkan. Tidak boleh satu pihak mendolimi dan merasa didolimi oleh pihak lainnya. Agar hubungan kemitraan tersebut dapat berjalan dengan baik dan semua pihak yang terlibat saling diuntungkan, maka di dalam Islam mengaturnya secara jelas dan rinci dengan hukum-hukum yang berhubungan dengan ijaratul ajir. Dalam bahasa Indonesianya yaitu ijaratul ajir itu kontrak kerja. Pengaturan tersebut mencakup penetapan ketentuan-ketentuan Islam dalam kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja. Penetapan ketentuan yang mengatur penyelesaian perselisihan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja, termasuk ketentuan yang mengatur bagaimana cara mengatasi tindakan kezaliman yang dilakukan salah satu pihak atau pengusaha dan pekerja terhadap pihak lainnya. Untuk itu, ada beberapa langkah yang ditawarkan Islam untuk dapat mengatasi dan menyelesaikan permasalahan ketenaga kerjaan yang berhubungan dengan kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja. Langkah-langkah tersebut adalah langkah yang pertama yaitu mengharuskan kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja sesuai dengan ketentuan Islam dalam akad ijaratul ajir. Salah satu bentuk pekerjaan yang halal untuk dilakukan adalah apa yang disebut dengan ijaratul ajir, yakni bekerja dalam rangka memberikan jasa berupa tenaga maupun keahlian kepada pihak tertentu dengan imbalan sejumlah upah tertentu. Ijarah adalah pemberian jasa dari seorang ajir. Ajir yaitu orang yang dikontrak tenaganya kepada seorang mustajir. Mustajir yaitu orang yang mengontrak tenaga, serta pemberian harta dari pihak mustajir kepada seorang ajir sebagai imbalan dari jasa tertentu yang diberikan. Oleh karena itu, ijarah didefinisikan sebagai transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai imbalan atau kompensasi. Dalam transaksi ijarah terdapat dua pihak yang terlibat, yakni pihak yang memberikan jasa dan mendapat upah atau jasa yang diberikan yang disebut dengan pekerja atau ajir, dan pihak penerima jasa atau pemberi pekerjaan, yakni pihak yang memberikan upah yang disebut dengan pengusaha atau majikan, yaitu mustajir. Menurut Islam, suatu transaksi ijarah yang akan dilakukan haruslah memenuhi prinsip-prinsip pokok transaksi ijarah. Prinsip-prinsip pokok transaksi menurut Islam adalah jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang halal dan bukan jasa yang haram, sehingga dibolehkan melakukan transaksi ijarah untuk keahlian memproduksi barang-barang keperluan sehari-hari yang halal, seperti untuk memproduksi makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Namun tidak dibolehkan melakukan transaksi ijarah untuk keahlian membuat minuman keras atau khamr, membuat narkotika dan obat-obat terlarang, atau segala aktivitas yang terkait dengan riba. Lalu
Memenuhi syarat sahnya transaksi ijarah yakni orang-orang yang mengadakan transaksi ajir dan mustajir haruslah sudah mumazi, yakni sudah mampu membedakan baik dan buruk, sehingga tidak sah melakukan transaksi ijarah jika salah satu atau kedua pihak belum muwazi, seperti anak kecil yang sebelumnya belum mampu membedakan baik dan buruk, orang yang lemah mental, orang gila, dan lain sebagainya. Transaksi akad harus didasarkan pada keridhaan kedua pihak, tidak boleh karena ada unsur paksaan. Transaksi akad ijarah haruslah memenuhi ketentuan dan aturan yang jelas yang dapat mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak yang bertransaksi. Lalu setelah itu yang kedua yaitu negara akan mencegah tindak kezaliman yang dilakukan satu pihak kepada pihak lainnya. Kezaliman dalam kontrak kerja dapat dilakukan pengusaha terhadap pekerja dan sebaliknya dapat dilakukan pekerja terhadap pengusaha. Termasuk kezaliman pengusaha terhadap pekerja adalah tindakan mereka yang tidak membayar upah pekerja dengan baik, memaksa pekerja bekerja di luar kontrak kerja yang disepakati, melakukan pemutusan hubungan kerja secara semena-mena, termasuk tidak memberikan hak-hak pekerja seperti hak untuk dapat menjalankan kewajiban ibadah, hak untuk istirahat jika dia sakit, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu menetapkan dan mengatur mekanisme penyelesaian persengketaan dalam kontrak kerja. Meskipun Islam telah mengantisipasi segala hal yang dapat menyebabkan persengketaan antara pengusaha dan pekerja, yakni dengan jalan menetapkan ketentuan-ketentuan yang sangat rinci seperti yang dikemukakan di atas, namun peluang terjadinya perselisihan pengusaha dan pekerja masih ada. Untuk mengatasi perselisihan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja, baik dalam masalah gaji, masalah penetapan beban kerja, dan persoalan lainnya, maka Islam memberikan solusi dengan jalan pembentukan wadah penyelesaian persengketaan perburuhan. Wadah ini dapat berbentuk perorangan maupun lembaga yang ditunjuk baik oleh kedua pihak yang bersengketa maupun disediakan oleh negara untuk menyelesaikan berbagai persengketaan perburuhan. Wadah atau badan ini semacam badan arbitrase yang keputusannya diharapkan bersifat mengikat dan final. Orang yang duduk di dalam badan ini adalah orang-orang yang adil dan mereka yang ahli dalam masalah perburuhan. Tenaga ahli yang disebut khubara inilah yang diharapkan dapat menyelesaikan perselisihan tersebut. Demikian jawaban nomor 3. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.